منهم تاريما الغنى. Dan peristiwa yang penting juga di bulan Sya'ban adalah turun ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ayat ini pernyataan dari Allah, pernyataan dari Rabbul Izzah kepada Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad nabi yang paling mulia, Rasulullah nabi yang paling agung. Tidak ada di muka bumi ini makhluk yang seperti Rasulullah. Apa pernyataan Allah? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallim. Pernyataan dari Allah ente. Pernyataan dari luar biasa, biar tahu nih, biar tahu kalian ya. Itu pernyataan untuk seluruh semesta alam ente. Yang dengar malaikat, yang tahu malaikat, seluruh rasul dari Nabi Allah Adam sampai Nabi Allah Isa. Seluruh makhluk tahu langsung innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Itu pernyataan dulu tuh. Kalau udah pernyataan itu dikumandangkan sama Allah, dinyatakan oleh Allah, difirmankan oleh Allah, yang tahu tuh makhluk selain manusia dulu. Udah harus tahu dulu tuh semua. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan, itu dulu pada tahu. Baru manusia disuruh. Allah udah kasih dulu. Allah kasih pernyataan dulu. Pernyataannya yang luar biasa. Allah dan malaikatnya bersalawat kepada Nabi Muhammad. Allah ngasih bersalawat kepada Nabi Muhammad. Allah memberikan, menganugerahkan rahmat, tapi dikatakan memberikan rahmat magrunatan bita'zim, yang dibarengi dengan kemuliaan Nabi Muhammad. Allah ini ngasih rahmat Nabi Muhammad bukan sekedar ngasih rahmat anugerah selesai. Enggak. Allah ini kalau kasih Nabi Muhammad kasih sayang, rahmat, itu dibarengi dengan memuliakan Nabi Muhammad. Jadi bukan sekedar ngasih, dibarengi dengan kemuliaan. Lah kita sekarang berapa banyak umat nih yang kurang ajar dengan Rasulullah SAW. Allah aja mau ngasih rahmat sama Rasulullah, magrunatan bita'zim, yang dibarengi dengan kemuliaan Nabi Muhammad. Dan malaikat memberikan bersalawat kepada Rasulullah adalah beristighfar. Ingat sekali lagi, istighfarnya malaikat kepada Nabi Muhammad adalah bukan karena dosanya Nabi Muhammad. Istighfar itu enggak selalu identik dengan dosa, tapi istighfar identik dengan kenaikan derajat. Enggak harus istighfar itu karena dosa, tidak harus. Contoh kalau kayak kita sholat berjamaah, tadinya kita nggak pernah sholat berjamaah, nggak pernah hadir taklim, kita istighfar ngelihat teman kita, ngelihat tetangga kita, ngelihat saudara kita, kok enak di sholat berjamaah. Astagfirullah, aku mau sholat sholat dia masuk musola, dia masuk masjid. Berapa lama dia istighfar lagi, astagfirullah, kenapa saya kalau sholat pakai celana, nggak pernah pakai sarung ataupun gamis. Istighfar dia, astagfirullah. Kenaikan derajat tuh. Kemudian dibawa, nggak pernah bawa siwak. Astagfirullah, kenapa saya sholat nggak pernah pakai siwak? Kenaikan derajat tuh. Sampai kenapa saya nggak pernah ke shaf awal? Istighfar, astagfirullah, saya masuk ke shaf awal. Nah istighfar demi istighfar demi istighfar, itu kenaikan derajatnya dia. Nah malaikat bersalawat kepada Nabi Muhammad, beristighfar untuk Nabi Muhammad, bukan karena Nabi Muhammad ada dosa, melainkan Nabi Muhammad dinaikkan derajatnya setiap saat, setiap waktu oleh para malaikat-malaikatnya Allah sampai yaumul qiyamah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, yang dipanggil hanya orang beriman. Allah enggak bilang ya ayuhan nas. Kenapa? Karena Allah tahu, Maha tahu, yang gemar bersolawat, yang senang bersolawat kepada Nabi Muhammad hanya orang-orang yang beriman. Oleh sebab itu dikatakan, kalau kita enggak gemar bersolawat, kalau kita enggak senang bersolawat, berarti kita masih ada masalah di dalam keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Kita ini tahu, kita ini dokter diri kita sendiri. Kita tahu penyakit yang ada di diri kita, maksiatnya kita, kesalahannya kita, kekurangannya kita tahu.
Karena yang dipanggil sama Allah, ya ayyuhalladzina amanu, introspeksi diri mulai sekarang. Kita ini beriman gak sih? Allah panggil, wahai orang-orang yang beriman, bukan manusia. Allah nggak butuh sama manusia, dan Allah nggak butuh sama siapapun. Nabi Muhammad tuh nggak pernah butuh dengan salawatnya. Dengan kita ini satu muka bumi nih, satu muka bumi pagi ini 24 jam sampai besok nggak ada yang bersalawat. Satu muka bumi nggak ada yang bersalawat. Nabi Muhammad nggak berkurang sedikit pun kemuliaannya. Kenapa? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Gak ada yang berkurang. Nabi Muhammad nih nggak berkurang sedikit pun, nggak ada butuhnya sedikit pun dengan salawat kita. Maka kita yang diperintahin, ya ayyuhalladzina amanu, yang beriman. Anda mau beriman, bergemarlah bersalawat kepada Rasulullah SAW. Ya ayyuhalladzina amanu, sallu alaihi wasallimu taslima. Turun ayat tersebut, para sahabat datang kepada Nabi Muhammad di bulan Sya'ban. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kaifa nusalli alaik? Karena sholawat ini bukan di tahun 2022 kita udah tahu. Ini sholawat awal dulu turun di bulan Sya'ban, sahabat belum tahu nih sholawat apa. Bagaimana kami bersalawat kepada engkau ya Rasulullah? Sahabat datang berbondong-bondong kepada Nabi Muhammad. Kaifa nusalli alaik ya Rasulullah? Bagaimana kami bersalawat kepada engkau ya Rasulullah? Apa jawab Nabi Muhammad? Nabi Muhammad pun diam sejenak. Kemudian Rasulullah berkata, "Qulu Allahumma salli ala Muhammad." Ucapkanlah Allahumma, ya Allah, tolong bersalawat kepada Nabi Muhammad. Nah, di situ dipelajari bahwa setiap kalimat salawat pasti minta dulu sama Allah. Padahal yang diperintahin kita. Allah nyatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna. Allah ini udah salawat duluan. Kenapa kok ketika kita yang diperintahkan, tapi diajarin sama Nabi Muhammad, minta dulu sama Allah untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad? Kan diperintahin kita. Kenapa nggak kita yang ngomong, aku bersalawat kepada Nabi Muhammad, aku bersalawat kepada Nabi Muhammad, tapi Allahumma atau ya Rabbi sholli ala Muhammad atau sallallahu ala Muhammad? Mesti 3 kalimat ini nggak ada yang keluar dari 3 kalimat ini dalam bersalawat kepada Rasulullah. Bentuk salawat kayak gimana aja? Allahumma ya Rabbi sholli, Allahumma ya Rabbi sholli. Mintanya sama Allah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad tahu tidak ada yang pantas hakikat bersalawat. Yang paling baik bersalawat hanya Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Mulut kita banyak kesalahan, mulut kita banyak dosa, mulut kita banyak apapun yang sudah kita keluarkan dari mulut kita yang kita udah lakuin. Nabi Muhammad tahu ini mulut kita, ucapan kita bersalawat ini cuman nggak jadi pengaruh apa-apa. Yang tahu hakikat sholawat kepada saya hanya Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Yang tahu hakikat bersalawat kepada saya yaitu Nabi Muhammad hanya Allah. Oleh sebab itu katakanlah, ya Allah, salawatlah kepada Nabi Muhammad. Lanturin dulu, bawa dulu itu salawat kepada Allah, biar Allah yang bersalawat kepada saya yaitu Rasulullah SAW. Semua kalimat salawat pasti mintanya sama Allah. Kenapa? Yang tahu hakikat salawat hanya Allah. Karena setiap kita ingin bersalawat, innallaha wa malaikatahu yusholluna. Setiap kita mau ucapin salawat lagi, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Terus begitu. Kita nggak bisa apa-apa ini. Kita nggak ada pantasnya, salawat aja udah nggak ada pantas. Segitunya barang siapa yang salawat, ma min ahadin yusallimu alayya illa ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi wa aruddu alaihi salam. Segitunya Nabi Muhammad menyatakan apa? Tidaklah ada satu umatku yang bersalawat serta salam kepadaku kecuali Allah kembalikan roh saya dan saya jawab salawatnya dia. Shallu ala Muhammad. Padahal kita nggak pernah bersalawat, hakikatnya yang bersalawat hanya Allah. Mulut kita mau 1 juta kali lagi sholawat, sampai lodo lagi nih mulut, sampai lecet nih mulut sholawat. Ya, hakikatnya bukan kita yang sholawat. Allahumma ya Rabbi sholli. Allah doang yang sholawat, bukan kita. Shallu ala Sayyidina Muhammad. Inilah bulan Sya'ban, jangan kita lupakan. Turunnya ayat tersebut di bulan Sya'ban.